Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa ditakdirkan hadir di Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan kita mensyukuri apa yang Allah hadirkan kepada kita, ini akan menjadikan sebab hadirnya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Lia, perwakilan dari Pak Riko ya, dari BSI, dan para kiai sekalian yang hadir dari pesantren yang ada di Kota Dumai. Ini yang sudah hadir dari pesantren Al-Amin, dari pesantren Hidayatullah, ya Bu Lia. Kemudian dari pesantren Alam Quran, ini tetangganya Al-Amin. Pesantren Al-Furqan di Bagan Besar ya, Ustaz Sukrial. Kemudian pesantren yang di ujung Dumai Bu, ya. Kiainya ganteng ya. Dari Basilang Baru, yaitu pesantren Baitul Quran. Kemudian pesantren Darun Najah, ujung Dumai juga ya, ujung ya. Kemudian yang masih proses ini ya, Pak Kiai Nurdianto, pesantren Cahaya Al-Quran. Serta yang hadir juga dari Ustaz Munir Baitul Quran, dari Ustaz Irfan dari Al-Amin juga. Dan nanti masih menyusul nih Bu Lia, sama Ibu siapa dulu? Ya, Ibu Ujah. Ya, alhamdulillah. Kami dari keluarga besar pesantren Dumai mengaturkan terima kasih ini atas kebersamaan BSI Dumai. Pak Riko, Ibu Khusus nanti titip salam ya Bu Lia kepada beliau. Beliau juga informasinya baru pulang dari luar kota ya. Iya, habis rakor Pak di Bali Pak. Ya, habis rakor dari Bali, dan beliau memang kondisinya juga kurang fit ya, dan juga agenda kegiatan tidak singkat tadi titip salam via WA untuk kegiatan kita yang kita taja pada hari ini. Juga kemarin ucapan terima kasih ini kami sampaikan, perlu para kiai ketahui ya, di Dumai ini kemarin kita pesantren Al-Amin Dumai itu diminta oleh Kakang Wil untuk mewakili ngisi pameran ya di stand Pospenas di Solo, Jawa Tengah. Dan itu memang dari Kemenang nggak ada anggarannya. Jadi anggaran memang masing-masing pesantren yang berangkat mewakili dari provinsinya. Jadi kemarin kita mencoba koordinasi ke BSI area Pekanbaru. Akhirnya kita diminta untuk koordinasi dengan BSI Cabang Dumai. Dan alhamdulillah kita dibantu ya, dibantu kemarin untuk pemberangkatannya, walaupun tidak penuh ya Bu Lia ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk tiket PP ya, 3 orang yang berangkat sudah selesai itu Bu. Alhamdulillah ya. Jika nanti kita coba koordinasi dengan BRK Syariah yang ada di Pekanbaru, di kantor pusatnya, untuk ikut membantu di sisi yang lain yang belum terpenuhi. Jadi memang kita untuk pengembangan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Riau, terutama melibatkan pesantren ini. Waalaikumsalam. Kita monggo Ustaz Sedik, ini kita upayakan dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Dan ini mungkin beberapa pertemuan lanjutan yang dulu pernah di 2022 awal kita laksanakan untuk pengenalannya di Al-Amin Dumai waktu itu. Dari Kota Dumai yang ikut sosialisasi waktu itu 3 pesantren ya. Dari Baitul Quran hadir,
kemudian dari pesantren Miftahul Jannah sama Asy-Syafi'i kalau nggak salah, 3 pesantren. Kemudian dari luar kota Dumai ada 5 pondok pesantren. Ada Al-Kausar Pekanbaru, Al-Majidiyah Bagan Batu, kemudian pesantren Al-Muhsinin Rimba Melintang, Rohil, pesantren Bidayatul Hidayah Simpang Benar, Rohil, kemudian pesantren Asyakirin dari Rohil juga. Dan terkait dengan tindak lanjut kemarin hasil komunikasi dan pertemuan di Polres, Hari Santri, kemudian di Sarasehan untuk mengerucutkan bahwa ternyata kita Dumai ini menjadi salah satu kawasan yang akan dicanangkan sebagai kawasan industri halal ya. Kita ini oleh Pak Gubernur juga ini sesuai dengan kota Dumai sebagai kota idaman ya. Nah, jadi berangkat dari sejarah yang sudah kita lewati dengan teman-teman 13 pesantren Kota Dumai dan beberapa pertemuan baik secara berjamaah dalam kita dalam pertemuan maupun di luar pertemuan, kita sudah beberapa kali menyampaikan dan mengupayakan bagaimana percepatan bahwa di Kota Dumai ini menjadi sebagai daerah yang kawasan industri halal. Ya. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan di Hari Santri Sarasehan sebagaimana yang telah untuk Pel Project di Indonesia kan di Sidoarjo, ya, di Sidoarjo. Nah di Dumai itu sebenarnya sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita pesantren yang diharapkan oleh Pak Gubernur kemarin di Hari Santri ini bisa menginisiasi dan menjembatani terwujudnya lebih cepat ya terkait dengan Kota Dumai sebagai kawasan industri halal. Nah, terkait dengan kawasan industri halal ini tidak terlepas dari bagaimana kita menjalin sinergi dengan perbankan syariah di antaranya. Oleh karena hari ini kita mulai setelah kita kegiatan Sarasehan kemarin, kita mulai dengan BSI Dumai yang nanti akan dilanjutkan dengan stakeholder yang lainnya yang ada di Kota Dumai. Nah, kepada teman-teman pimpinan pesantren, ini kami sangat berharap terkait dengan beberapa kegiatan yang di pesantren sendiri. Ini jelas kita pesantren punya UMKM ya Pak Yai ya. UMKM-nya ya minimalnya kantin nanti ya punya itu paling tidak ya, ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya, baik yang kita yang memproduksi maupun kita yang hanya di sisi UMKM-nya saja ya. Kantin dan minimarket dan lain-lain sebagainya. Nah ini kita mulai dari pesantren di internal ini disentuh dengan nilai-nilai ekonomi Islam atau istilah sekarang dengan sentuhan-sentuhan ekonomi ataupun keuangan syariah, ekonomi dan keuangan syariah. Yang mana tujuan penerapan daripada nilai-nilai Islam itu ekonomi dan keuangan syariah adalah bagaimana memudahkan kemudian menghindari beberapa permasalahan terkait dengan hubungan sesama manusia terkait dengan muamalah. Nah ini diantaranya yang bisa kita lakukan ya di awal ini. Kemudian harapan kita dan sekaligus kesepakatan kita nanti ini pesantren sebenarnya ini menjadi harapan dari pemerintah ya, karena pemerintah itu sangat berharap besar pada peran pesantren. Bagaimana UKM yang sekitar pesantren, nah selain internal tadi ya, yang kedua ini peran pesantren terkait dengan UKM yang ada sekitar pesantren. Mereka itu mohon ini menjadi kesepakatan kita pesantren di Dumai. Kita punya tim yang akan menjalin sinergi dan kerjasama dengan UKM, baik itu petani mungkin ya, maupun UKM yang bisa terkait dengan produksi ataupun penjualan ayam ya. Ini depan pesantren Alam itu ada penjualan ayam potong itu ya.
Ini bagaimana UKM sekitar kita itu bisa tersentuh dengan nilai-nilai mata rantai halal. Ini yang kami harapkan, dan sekaligus ini sebagai penguat ya dari yang sudah disampaikan kemarin. Mungkin wali santri, ini kita kan pesantren punya jaringan wali santri ya. Wali santri mungkin mereka punya produksi yang bisa disinergikan dengan pesantren. Mereka mungkin petani yang menanam, kayak kemarin ada Pak Wijianto itu yang di sekitar pesantren, petani yang tidak masuk kelompok petani yang lain itu bisa direkrut oleh kita untuk menjadi kemitraan dengan pesantren masing-masing yang ada pesantren di Dumai ini. Beliau rutin hanya nanam cabai rawit dengan kacang panjang Pak Wijianto itu. Nah ini juga nanti pesantren lain kami minta ada data, sehingga ini bisa kita sinergikan nanti terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini dalam rangka untuk memaksimalkan peran pesantren, yaitu fungsi pemberdayaan ekonomi. Itu Pak ya. Jadi tujuan pertemuan kita ini untuk lebih mengerucutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Berarti kita minta di WA Group data yang terkini. Pesantren punya ekonomi apa, yang kegiatan ekonomi apa, UKM apa yang ada sekarang, baik itu kantinnya atau mungkin bisa air bersihnya air minum ya, air isi ulangnya umpamanya, apa yang ada, sehingga data ini bisa nanti menjadi data akurat untuk bisa disinergikan pihak-pihak terkait. Sekaligus ini kita mengingat kemarin hasil kita hearing ke DPR. Ini kita mendesak untuk adanya perda pesantren, sehingga nanti ada perwa ya, peraturan wali kota terkait pesantren, sehingga pesantren tiap tahun ada ada perhatian ke pemerintah, ada perhatian kepada pesantren. Nah ini minta tolong nanti Ustadz Irfan, ini masing-masing dari pesantren yang hadir nanti bisa dimintai profilnya dan videonya. Ini dari Pak Yai sekali yang kirim video. Sudah ya. Alam Quran Pak Yai? Belum. Ya. Minta tolong Pak Yai ya. Karena nanti biar segera, karena permintaan dari DPRD Dumai kemarin ini kan akan dipanggil ya beberapa perusahaan ya untuk bisa kerjasama dengan pesantren, baik sisi pendidikan maupun sisi dakwah, terlebih di sisi pemberdayaan ekonomi. Dari Al-Furqan sudah Ustaz Sukrial? Baru masuk sini, saya mau kirim kemana gitu. Oh gitu ya. Iya. Dengan Ustaz Irfan nanti. Kemudian dari Darul Najah udah? Ustaz Sodik? Ngirim yang data yang dulu itu udah. Data dulu berarti udah ya? Data sama profil, ada secari kertas terkait dengan lokasi di mana, alamat di mana, NSPP-nya udah ya semuanya. Betul Quran udah? Videonya untuk profilnya belum ya. Nanti dikirimin ya, biar nanti bisa data kita untuk menyampaikan. Pendidikan diselenggarakan apa? Nanti itu Pak Yai ya. Di pesantren Pak Yai, Alam Quran yang menyelenggarakan pendidikan jenjangnya apa saja. Kemudian kegiatan ekonomi yang sudah ada apa. Kemudian kegiatan pemberdayaan yang kesentuhan dengan ke masyarakat yang sudah ada apa. Gitu, pokoknya. Walaupun tetangga dekat, ini belum sempat nih komunikasi. Dari Cahaya Quran, Pak Yai sudah ngirimkan? Belum. Ya, kita minta profil Pak Yai sekaligus dengan videonya, video singkat aja. Itu mungkin Pak Yai ya, terkait dengan percepatan kita, sekaligus nanti ini bagaimana pesantren Dumai dalam perannya untuk percepatan kawasan industrial. Jadi industrial itu industri kita yang ada di kita gitu. Sekaligus industri nanti produk-produk yang ada di sekitar pesantren, itu pesantren yang akan ikut mengawal, ya, ikut mengawal bagaimana terciptanya mata rantai halal di Kota Dumai melalui peran pesantren yang ada dengan sinergi UMKM yang ada di sekitar pesantren dan UMKM yang ada di internal pesantren. Itu kemudian terkait dengan BSI, sekaligus ini Pak Yai ya. Terkait dengan memudahkan ya, memudahkan kan prinsip syariah itu memudahkan ya, memudahkan dalam kita muamalah.
Ini kemarin yang sempat kita share di grup FKPP Riau, kalau di Dumai belum sempat kita share. Bahwa kita kemarin walaupun didorong oleh BSI ya kemarin terkait dengan transaksi non tunai, memang kemarin dari BSI belum ya Bu Lia, belum sampai tuntas karena juga mungkin agenda yang banyak ya. Tapi kita sudah edisi sudah banyak dan kita manfaatkan. Kemudian untuk ini sedikit menawarkan ini Bu Lia, kalau bisa menjembatani lah BSI ya percepatan, karena kami di Al-Amin kemarin awalnya mencoba Pak ya, mencoba dengan perusahaan apa itu yang di Jawa, Pak? KAS Teknologi Inovasi. KAS Teknologi Inovasi ya. Itu ternyata lebih memudahkan Pak Yai, Bu Lia, Bapak. Jadi cukup nanti dengan apa? Dengan kita punya HP saja, itu sudah bisa transaksi non tunai. Itu. Ini jadi kami juga ingin mengenalkan selain dengan yang sudah ada BSI di pusat ya. Karena untuk percepatan ini mungkin ada kebijakan khusus dengan Dumai wabil khusus ya. Kalau dia nanti kita perlu dengan BSI yang lain untuk percepatan. Jadi nanti para kiai, para asatidz, pengasuh pesantren itu bisa monitor dan cepat nanti ini untuk pergerakan di Kota Dumai terkait dengan transaksi non tunainya. Seperti itu Bapak ya. Dengan Pak siapa Pak? Yepi Pak. Pak Yepi ya. Pak Yepi. Jadi itu Pak Yai nanti terkait dengan beberapa fokus pembicaraan kita hari ini yang waktu terdekat mungkin selain ada pendataan yang kita harapkan bisa selesai Desember ini. Sekaligus ini kami ingin menyampaikan terkait dengan transaksi non tunai. Jadi nanti mohon ada admin ya, admin dari masing-masing Pak Yai bisa untuk percepatan bagaimana pelaksanaan transaksi non tunai yang jelas kita minta difasilitasi oleh BSI Dumai lah nanti. Mungkin itu dari kami Pak Yepi ya, dan ibu-ibu sekalian serta para kiai sekalian, terima kasih atas tempat, kemudian suguhan dan kerjasamanya dengan kami pesantren Dumai. Juga para kiai sekalian sudah hadir ya dalam pertemuan ini, dan ini menjadi catatan sejarah. Sekali lagi bahwa hari ini kita niati bahwa kita bertemu silaturahmi seperti ini, apalagi dalam hal yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab ya, para kiai, para asatidz dan kita semuanya punya trouble banyak ya kita di pesantren ya Pak Yai ya. Ya, kadah banget itu. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa memudar ya, bisa membuka pintu-pintu yang selama ini menjadi kendala di pesantren kita. Hadirnya lewat apa kebaikan itu ke pesantren kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti melalui kebersamaan kita ini, melalui BSI nanti bisa ada pintu-pintu yang Allah hadirkan ya kepada kita pesantren yang ada di Kota Dumai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya sampaikan serahkan ke pihak BSI Dumai, mungkin dari para Yai ada yang mau disampaikan? Pak Yai Muskadi? Ada Pak Yai? Pak Yai? Monggo, oke. Sambil dia Pak Yai, monggo. Di samping. Sambil Pak Kiai di samping. Ya. Ustaz Sotik ada dari Darul Najah? Menyimak dulu. Menyimak dulu ya. Kemudian dari Baitul Quran, Kiai Ahmad Hussein. Menyimak dulu. Baik, dari Pak Yai Nurdianto. Kita mumpung datang ke sini bareng-bareng. Oh iya, Kita pengen dengar dari BSI ini apa pula yang bisa disinergikan Iya. pesantren. Bagi pesantren itu yang penting ada kerjasama tapi jangan memberatkan. Gitu kan Bu. Iya. Jadi nanti ini Pak Yai, di antara yang lebih cepat ini di antara kita tawarkan tadi ya. Nanti kita mudah-mudahan untuk yang transaksi non tunai tadi untuk meminimalisir kehilangan dan sebagainya ini bisa. Kemudian ini di pesantren sudah ada pertanian ada nih Pak. Oke. Pertanian. Nah, ini juga harapan kami ada support nanti
dari BSI ya Pak ya, terkait dengan mendukung ketahanan pangan ya di pesantren, terutama pesantren yang sudah ada kegiatan pertaniannya gitu ya. Nanti entah bentuknya apa ya, monggo nanti itu bisa menjadi bentuk support ya, karena kita pesantren juga memang sangat semangat untuk pengembangannya. Mungkin itu dari Pak Yai sudah tidak ada yang ditanyakan. Tadi permintaan dari Pak Yai Nurdianto dari Cahaya Quran, apa kira-kira bisa dikerjasamakan ya dengan tanda kutip tadi Pak ya. Monggo dari perwakilan BSI Dumai, monggo. Atau Bu Lia. Monggo sambil disambi Pak ya. Oh iya. Terima kasih Pak Yai Zainal Oh, iya. untuk penjelasan dari pengawalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Sindi, saya Puja Arafah sebagai Founding Transnational Relationship Manager di PT Dumai dan Sukadadi. Alhamdulillah untuk di Riau itu saya di Sukadadi, Dumai, Bagan Batu dan Bagan Syabiati. Jadi tadi berkenaan dengan yang disampaikan Pak Kiai dan tujuan kita sama-sama ya Pak ya untuk memajukan perekonomian Islam, ekosistem pesantren khususnya ya. Jadi tadi langsung saja itu untuk di BSI untuk mensinergikannya itu Pak, kita ada katanya CMS Pak, Cash Management System. Jadi sebenarnya Bapak Kiai semuanya di sini apakah sudah memiliki rekening di BSI Pak? Yang pondoknya Bu ya. Yang pondoknya Pak, yang khusus yang pondoknya. Yang pondoknya. Panitia itu sudah pernah, cuma kurang aktif kemarin ini dia. Tak aktif belum buka lagi. Isinya itu berkurang terus. Kalau bisa berputar ya kan Pak, berputar. CMS, Cash Management System. Jadi CMS ini adalah web banking net banking berbasis web. Jadi dari CMS ini nanti kita kan sudah memiliki rekening pondok pesantren nih Pak ya, kita bukakan. Apabila yang belum buka nanti syaratnya bisa kita kasih syarat-syaratnya. Kemudian nanti kita bisa berikan aplikasi CMS. Nah CMS ini kita bisa melihat dashboard dari profil rekening kita. Jadi di situ nanti rekening pondok pesantren Al-Amin ada berapa saldonya, kemudian rekening korannya, transaksi setiap harinya bisa kita cek, begitu Pak. Kemudian dari CMS ini kita juga bisa kelihatan Pak bisnis kita di situ Pak. Misalnya kita kan sudah ada pertanian tadi Pak ya, ataupun industri yang dikelola oleh pesantren, itu kan otomatis saling ke wali murid pondok ya Pak ya, ataupun ke masyarakat itu bisa melakukan transfer ke sesama BSI maupun ke bank lain, begitu Pak. Nanti itu yang melakukannya pihak pondok Pak, tidak perlu ke bank begitu. Untuk melihat saldo dan rekening koran juga pihak pondok tidak perlu membuka deh gitu, enggak nih satu kali 24 jam bisa diakses oleh pihak pondok sendiri. Selain untuk melakukan transfer ke sesama BSI ataupun ke bank lain, juga bisa melakukan pembayaran Pak di dalam CMS tersebut Pak. Token listrik, BPJS juga bisa Pak di dalam situ. Kemudian ada juga transaksi payroll. Payroll ini untuk penggajian guru-guru pondok Pak. Jadi ini tidak mesti guru-guru pondoknya harus banyak Pak, yang memiliki guru-guru pondok 5 ataupun 3 juga bisa kita melakukan penggajian gitu. Jadi yang sebelumnya itu melakukan penggajiannya melalui amplop ataupun masih tunai, itu bisa kita alihkan ke payroll. Payroll ini nanti syaratnya guru-guru pondok akan kita bukakan rekening khusus karena untuk sinergi ekosistem pondok pesantren ya Pak ya, akan kita bukakan rekening yang gratis Pak untuk para guru pondok pesantren. Nanti kita buka rekening gratis, kemudian setiap bulannya akan bisa melakukan penggajian. Yang melakukan penggajian nanti dari pihak pondok sendiri, nanti tinggal dibuat, ditulis nama-namanya, misalnya ada 10 guru, yang penting ada aja dana di rekening pondok. Nanti kapanpun itu malam pun bisa kita melakukan penggajian, nanti akan masuk ke rekening masing-masing guru pondok begitu. Kemudian di CMS ini juga bisa juga Pak transfer
limitnya itu bisa di atas limit yang biasanya kan kalau kita pakai BI Fast itu hanya 250 juta, ini bisa di atasnya Pak. Seperti itu. Kemudian itu untuk dari rekening pondoknya sendiri. Nah, untuk dari mahasiswa dari santrinya Pak, kita adanya BPI namanya platform pembayaran institusi gitu Pak. Jadi untuk pembayaran uang SPP, uang laundry, kemudian uang makan nanti bisa dari BPI ini sendiri Pak. Nanti mahasiswi santrinya akan mendapatkan kartu santri seperti itu. Nah, nanti dari BPI ini juga terlihat daftar-daftar, kita juga nanti dapat menu. Di situ bisa kelihatan siapa yang anak pondoknya belum bayar uang pondok, kemudian kalau misalnya ada laundry, siapa yang belum bayar laundry, siapa yang belum bayar uang makan, itu kelihatan listnya. Nanti kita klik aja, pilih misalnya baik kelas ataupun baik wanita atau pria, begitu nanti bisa kelihatan juga. Kemudian kartu santrinya ini bisa dilakukan untuk pembelian ataupun kartu jajan di kantin-kantin sekitar pondok yang bekerja sama dengan pondok ataupun pondok sendiri yang menaunginya gitu Pak. Selain dari untuk kartu jajan, kartu santri ini juga bisa digunakan untuk absensi Pak. Absensi ataupun akses ke ruangan khusus, misalnya ke ruangan khusus perpustakaan hanya bisa diakses oleh memang santri tersebut, bisa di-scan di pintu akses perpus ataupun untuk absensi misalnya tuh kan Pak ada tuh biar supaya rutin kan Pak ya santrinya yang belum sholat dulu itu absennya tuh ada tuh Pak, nanti bisa juga dicentangkan gitu, nanti tinggal di tap aja, nanti santri atas nama Lia sudah sholat duha jam segini, di sini nanti bisa kelihatan. Gitu sih Pak, bisa kita modifikasi selain daripada kartu jajan itu sendiri. Kebetulan di pondoknya G sudah ya Pak ya, kemarin hanya terkendala akreditas, jadinya untuk penguploadan data siswanya masih belum begitu. Itu aja sih Pak dari kami. Nanti apabila ingin lebih jelasnya lagi, kami bisa berkunjung silaturahmi ke pondok pesantren KP sekalian agar bisa lebih intens lagi untuk pemaparan. Kemudian tadi untuk ekosistem yang lain Pak, di sekitaran pondok pesantren kan ada usaha kartu Pak ya. Kita bisa berdirikan di situ BSI Smart Agen. Itu seperti modelnya seperti Brilling, cuman dia bukan ini Pak yang syariahnya begitu. Jadi dari BSI Smart Agen itu kita bisa mendapat keuntungan juga Pak. Transaksi masyarakat sekitar bisa transaksi di kita akan mendapatkan fee. Misalnya Bu Lia, saya sudah punya BSI Smart Agen, nanti Bu Lia mau tarik ke saya atau transfer, saya akan meminta tarif sama Bu Lia. Kemudian selain daripada itu, Bapak juga akan mendapatkan fee dari bank setiap dari transaksi tersebut. Jadi bisa menambah masukan dari pondok. Itu sih Pak gambarannya dari besarnya Pak. Yang bisa saya sampaikan. Apa Bapak ada tambahan ataupun Ibu Lia ada tambahan? Mungkin ada ini sedikit. Ya ini sering lah ya. Yang pertama kalau untuk rekening saya kira kita semua di lingkungan pondok itu kalau rekening pribadi Bu ya sudah punya semua saya kira, karena apalagi kita dibawa ke Menak itu kan memang dengan BSI. Nah yang pertama, apakah rekening itu bisa dipakai ketika nanti pondok itu buka rekening untuk ke sistem penggajian itu langsung ke rekening itu atau harus buka baru lagi gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya ini tertarik sekali tadi dengan kartu santri tadi kan bisa untuk banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Nah itu kalau kondisi di lapangan sekarang kan kalau idealnya santri itu sudah punya kartu berarti dia punya tabungan Bu ya. Berarti orang tua kan ngisi ke situ. Masih ada orang tua yang langsung tunai ke pondok bayarkan ininya itu. Berarti nanti itu kita diisikan lagi gitu ya. Berarti kalau ada buka kita di situ langsung dari situ bisa diakses gitu ya. Nah, kemudian juga kalau untuk
absen tadi itu tuh berarti ada kartu, berarti yang untuk scannernya itu dari BSI yang nyiapkan langsung nanti. Ada alatnya, Pak. Ada alatnya itu ya, umpamanya untuk absen duka tadi berarti ada alatnya, tinggal kartu itu ditempelkan gitu ya. Alatnya itu Pak, ini suka opsional Pak, apabila pondok menginginkan nanti bisa menggunakan alat tersebut gitu. Baik, mungkin itu yang kami ini kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini karena waktu sudah masuk asar, kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Sekota Dumai menyampaikan terima kasih kepada BSI Cabang Dumai atas kebersamaannya, sehingga insya Allah silaturahmi dan semangat kita dalam rangka mengembangkan ya, sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka untuk mewujudkan ya, rantai-rantai halal baik di internal pesantren maupun di sekitar pesantren. Sekaligus ini semangat kita untuk mendukung karena Riau itu ditetapkan sebagai zona syariah ya. Dan tahun 2024 kita di Indonesia yang mayoritas muslim ini terbesar dunia, ini diniatkan oleh pemerintah kita sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Karena itu tahapan-tahapan ini menjadikan semangat bagi kita pesantren Dumai untuk memiliki peran besar baik terkait pengembangan memaksimalkan potensi di internal pesantren maupun terkait dengan pengembangan di sekitar pesantren nantinya, sehingga baik itu aspek ekonomi, baik aspek keuangan syariah maupun terkait dengan bagaimana memaksimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ini akan menjadi semangat besar dari teman-teman pesantren semuanya. Para kiai, para asatid sekalian dan keluarga besar BSI Dumai, jadi salam kepada Pak Rikum nanti ya. Baik. Dan karena sudah adzan selesai, maka untuk keberkahan pertemuan kita ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan segala yang kita niatkan terutama untuk kemajuan pesantren bisa maksimalkan perannya dan fungsinya, ini kita serahkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan izinnya, ridhonya, sehingga kita bisa memaksimalkan keberadaan pesantren, keberadaan para kiai, asatid, santri, dan lulusannya untuk bisa membangun ekonomi dan keuangan syariah semaksimal mungkin. Demikian bisa kami sampaikan. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.